semuanya, pada kesempatan kali ini saya Syafa Huda Zatira akan menyampaikan sebuah materi yang saya rasa ini perlu sekali untuk dibahas. Untuk itulah pembahasan kali ini akan saya beri judul We Need to Talk About Mental Health. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, arti sehat versi kalian itu yang seperti apa sih? Pasti di antara kita akan berpikir bahwa sehat tidaknya seseorang itu dinilai dari kesehatan fisik. Perlu diperhatikan bahwa sehat tidaknya seseorang itu dinilai dari dua aspek. Yang pertama fisik, yang kedua mental. Emang sepenting itu ya kesehatan mental? Nah, alangkah baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari mental health itu sendiri. Mental health adalah dasar emosional yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari berdasarkan dari segi ketahanan psikologis. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan serta mengambil suatu keputusan di dalamnya. Namun ternyata masih banyak nih di antara kita yang kurang peduli akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Menurut survei yang dilakukan oleh WHO, sekitar 20% usia produktif, usia 15-29 tahun mengalami gangguan mental. Lebih dari 800 orang setiap tahunnya melakukan bunuh diri, sehingga kasus bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar kedua di dunia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang terganggu kesehatan mentalnya. Salah satunya adalah hate speech. Ini menarik. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena belakangan ini banyak sekali kasus bunuh diri yang terjadi akibat dari hate speech yang diberikan kepada masyarakat. Sangat disayangkan yang seharusnya media sosial digunakan sebagai wadah dalam melakukan kegiatan positif malah menjadi ajang untuk menebar kebencian satu sama lain. Ibarat sebuah pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Kasus Suli adalah salah satu contoh kasus bunuh diri yang terjadi akibat dari hate speech yang diberikan kepada masyarakat atas tindakannya yang kerap mengundang kontroversi dan dinilai tidak lazim pada masyarakat umumnya. Dari kasus Suli inilah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mental masih kurang. Kenapa? Karena ternyata mereka belum mengerti betul bahwa satu kata memiliki pengaruh yang cukup besar bagi psikologi seseorang. Newberg dan Waldman dalam penelitiannya memaparkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sejenis hormon yang memproduksi stres. Pertumbuhan hormon ini akan meningkat jika kata-kata negatif itu dilontarkan, sedangkan manusia pada dasarnya memiliki rasa letih dan stres. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar, namun rasa letih ini tidak boleh diserang dengan kata-kata negatif. Karena sekali kata-kata negatif itu masuk ke dalam pikiran seseorang dan seseorang itu tidak bisa mengatasinya, ini bisa berdampak buruk. Bagi seseorang yang memiliki gangguan mental, kebanyakan dari mereka tidak bisa mengatasi hal tersebut. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, diperlukan konsep ketuhanan dalam diri kita. Dengan ditanamkannya konsep ketuhanan dalam diri kita, hidup kita akan selalu dituntun ke jalan yang benar, karena ada satu keyakinan yang kita pegang. Selain itu, dapat membentuk pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Karena yang pertama kali kita lakukan ketika cobaan itu datang kepada kita adalah meminta petunjuk kepada Tuhan. Kedua, menanamkan sifat keterbukaan dengan sekitar. Mengekspresikan emosi kepada orang terdekat dan terpercaya dapat membantu melepaskan perasaan yang telah menyiksa diri kita. Semakin kita berinteraksi dan berbagi masalah dengan orang lain, maka semakin banyak solusi yang diberikan. Namun, jika hal ini belum cukup untuk mengatasi masalah tersebut, segera konsultasikan dengan psikolog atau psikiater terdekat, tergantung dari tingkat keparahan gangguan mental itu sendiri. Yang ketiga, ini menjadi pengingat untuk kita semua. Kurang-kurangi menebar kebencian serta ikut campur dalam kehidupan orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan seseorang pada saat itu. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Kesimpulannya adalah, menjaga kesehatan mental itu penting. Tidak hanya kesehatan fisik, namun kesehatan mental pun juga perlu kita rawat dengan baik. Ketika ada yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya, jangan pernah menganggap hal ini sebagai sebuah aib, namun justru menjadi sesuatu yang perlu diobati dan perlu bagi kita yang tinggal di negara yang notabene memiliki kebebasan berpendapat dapat menyuarakan bahwa yang namanya kesehatan mental bukanlah sesuatu hal yang bisa disepelekan. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan saling melindungi dan menjaga satu sama lain demi kebaikan kita bersama. Sekian dan terima kasih.